Assalamualaikum, apa kabar para penonton sekalian? Perkenalkan saya Joe dan di sini saya akan memberi ringkasan dari series drakor Korea. Ya iyalah Korea namanya aja juga. Udah drakor. Jadi judulnya adalah Let's Fight Ghost. Jadi judulnya adalah Let's Fight Let's Fight Ghost ya teman-teman. Jadi ceritanya adalah tentang seorang anak indigo yang tidak hanya bisa melihat setan namun juga bisa menghajar setan. Sebenarnya saya mereview ini karena terinspirasi idola saya yang merupakan lulusan Universitas Review Film di Seoul yang bernama John. Namun saya adalah orang Jawa dan dia Sunda, diharapkan ya saya bisa membawa warna baru gitu di dunia review ini. Jadi nggak usah lama-lama lagi perkenalannya, langsung ke episode pertamanya. Tapi agar lebih semangat, saya punya gel-gel juga yang jika Anda ucapkan, Anda bisa langsung kayak 7 turunan. Hehehe. Kalau kerja tanpa tidur, tanpa makan, tapi oke, jadi gel-gelnya yaitu isi miliu-miliu ya teman-teman. So mari kita katakan bersama-sama isi miliu-miliu. Cerita diawali dengan si ganteng abang saya yang bernama Bongpal yang terlihat seperti sedang mengejar copet. Namun saat copetnya mau ketangkep, dia malah dilewatin. Ternyata dia sedang mengejar sesuatu yang tak kasat mata, yaitu jodoh. Maaf, maksud saya setan. Namun dia nggak kelihatan takut sama sekali dan malah nantangin si setan itu. Saat sampai di suatu tempat dan tiba-tiba setan tadi ingin menyerangnya dari atas, tiba-tiba Bongpal dapat memukulnya dengan telak. Lalu pada keesokan harinya saat dia sikat gigi sambil duduk di kamar mandi, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Lalu sesosok Mbak Kunti itu mendekatinya dan dia tahu kalau Bongpal bisa melihat setan. Saat setan itu menghembuskan nafas naganya, tiba-tiba ya dia nggak tahu kalau abang saya bisa ngampleng setan. Dan dia langsung minta maaf dan gak akan balik lagi. Mamam tuh Pokemon manusia. Perlu teman-teman tahu kalau abang saya gak nonjok perempuan loh, tapi nonjok setan ya. Tentu jelas beda dong. SJW santuy aja loh ya. Oke, lanjut. Lalu ternyata pekerjaan sehari-hari si Bongpal ini memanglah mengusir hantu gitu. Namun saat hari itu dia dapat job mengajar hantu yang gede, dia kabur dong. Anjir, gimana sih abang? Gak profesional. Sebenarnya pekerjaan ini sangat beresiko tinggi. Selain dapat membuat kesurupan, kesambet, ketempelan, kematian, kenyaman, kesempurnaan, monyet bau, kadal bintik, muka gepeng, kecoba, itulah pokoknya. Ternyata si Bongpal juga punya tujuan untuk memiliki uang 10 juta won atau setara dengan 120 juta rupiah kayaknya. Cemimiu ya, oke. Yang akan dia gunakan untuk sesuatu lah. Makanya nonton review sampai episode 16 ya. Janjut. Nah, ternyata Bongpal ini naksir sama teman satu kampusnya. Waktu dia ngeliatin dari jauh, ada mahasiswa 2 ini datang nawarin buat masuk ke organisasi mereka, yaitu organisasi pencari hantu. Gak tahu nih mereka kalau Bang Bongpal lebih senior di dunia persetanan. Anjay, dunia persetanan ya. Tapi 2 orang ini kocak loh. Coba aja nonton sendiri langsung ngakak, kocak lah pokoknya. Lah ngakak lah, kocak lah, ngatur pasti blok. Sebenarnya kedua manusia ini nggak pernah nangkap penampakan dan izin organisasinya mau dicabut soalnya nggak ada anggota lain gitu. Karena udah kepepet ya, mereka memutuskan untuk nekat ke sekolahan wanita paling angker di sekitar sana demi mendapatkan sepucuk penampakan. Singkat cerita, si duo pencari hantu ini sudah di dalam sekolah berhantunya sambil live stream di web mereka. Sebenarnya mereka itu penakut banget, cuma nggak tahu emang goblok aja sih. Live stream mereka ternyata juga ditonton sama Bongpal karena tiba-tiba linknya muncul di laptopnya. Lalu tiba-tiba Bongpal mendapat SMS dari seorang wanita untuk dimintai tolong mengusirkan hantu anak SMA yang tempatnya juga sama si 2 pencari setan tadi di sekolah wanita tadi, dan akan dibayar 10 juta. Lumayan buat beli jamu, dapat sembabaknya sama susunya. Wadidaw.
Maksudnya susu Bear Brand itu loh yang lagi mahal ya kan. Nah, 10 juta kan dapat. Canjut. Saat dia mau berangkat, padanya yang seorang biksu menanyakan dia mau kemana, tapi Bongpal malah gak jujur kalau mau ngusir setan dan malah bilang kalau dia mau belajar. Entah kenapa dibohong. Kita akan tahu nanti di episode yang lebih jauh. Singkat cerita, Bongpal sudah sampai di sekolahan itu dan mencari orang yang menyewanya tadi. Saat Bongpal mengintip ke dalam, dia melihat sesosok hantu dari belakang, dan saat diintip lagi udah hilang dan pindah di belakangnya. Ternyata hantu yang keluar itu cewek cakep. Aduh, imut banget lah pokoknya, sumpah gak tahan, pengen langsung lamar ke bapaknya gitu loh maksudnya. Langsung saja karena Bongpal mendapat mandat untuk membunuh hantu itu, dia langsung menghajar si hantu cantik tadi. Namun hantu cantik itu ternyata bisa bela diri dan bisa mengalahkan Bongpal. Keesokan harinya diperlihatkan ternyata paman biksu ini juga bisa dibilang indigo. Tapi karena dia udah tua dan dia hanya bisa merasakan energinya saja tanpa melihatnya. Pada malam harinya si dua pencari hantu kembali lagi karena belum mendapatkan penampakan kemarin. Dan si Bongpal pun juga kembali untuk membalaskan dendamnya ke hantu cantik itu dengan membawa pedang. Saat di tengah pertarungan, gak sengaja mereka jatuh bareng di tangga dan berciuman. Aduh, mau dong jadi tangganya. Saat tidak sengaja ciuman, si hantu cantik itu mengingat secercah masa lalunya saat terluka di jalan. Lalu karena itu ciuman pertama si setan cantiknya itu pun marah dan menyerang pusat kenikmatan si Bongpal. Lalu kita akan diperlihatkan hantu raja yang ada di sekolah itu. Yang ditakuti oleh si hantu cantik tadi, ternyata hantu itu adalah hantu cabul yang mati saat ngintip murid di kamar mandi. Saat si hantu cabul ingin berbuat senonoh dengan si hantu cantik, Bongpal langsung membantu hantu cantik karena kasihan. Lalu si hantu cantik dan Bongpal bekerja sama untuk mengalahkan si hantu cabul tadi. Karena si cantik bisa melihat kelemahan si hantu cabul, mereka dapat mengalahkan si hantu cabul. Akhirnya Bongpal dan hantu cantik berdamai dan saling berkenalan. Si hantu cantik itu namanya Kim Hyunji. Kita bisa panggil saja Hyunji, bukan Genji loh. Dan ternyata Hyunji adalah orang yang menyewa Bongpal untuk mengusir hantu. Ternyata ini ya yang suka ngirim SMS. Sebarkan ke 10 teman kalian atau tidak. Saat Anda akan tidur, di samping Anda akan ada KKI. Wadidaw. Janjut. Setelah itu si Hyunji curhat dengan teman hantunya tentang dia yang bisa melihat sedikit masa lalunya saat tidak sengaja berciuman tadi. Ternyata Hyunji ini setan amnesia, guys. Kembali ke si Bongpal yang habis keluar dari penjara karena tertangkap saat ketahuan masuk ke sekolah wanita horor tadi tanpa izin. Dan di sini diperlihatkan percakapan Bongpal dengan paman biksu mengenai kenapa rekening Bongpal isinya banyak. Itu tidak lain dan tidak bukan karena Bongpal ingin mengoperasi matanya agar memiliki mata seperti manusia normal lainnya. Bongpal pun ternyata dilarang pamannya untuk jadi pemburu hantu karena berbahaya. Gak sadar diri botak. Padahal dia juga pemburu hantu pamannya ini. Paman biksu nggak update deh. Kan sekarang bisa trading, bisa ngepet, bisa trading babi ngepet. Lalu terlihat Hyunji mencari Bongpal di kampusnya dan tiba-tiba terbang dan akan mencium milu-milu. Kelanjutan di episode 2 dimulai dengan Bongpal yang sedang melihat anak TK yang berangkat sekolah naik bus oleh orang tuanya. Lalu dia mengingat ingatan lamanya saat dia melihat ibunya dikerumuni aura negatif setan dan didorong ke jalan sampai akhirnya ditabrak mobil yang sedang melintas. Ibu Bongpal seketika mati pada saat itu juga dan kita bisa lihat kalau Bongpal sudah bisa melihat hantu dan tersiksa oleh kelebihan yang dimilikinya itu. Kelebihan atau kekurangannya? Janjut. Kembali lagi dengan si Hyunji dan Bongpal yang ingin berciuman tapi digagalkan sama Bongpal. Gimana sih abangku ini? Kalau gak mau sini buat aku aja lah. Lalu Hyunji mengikuti Bongpal terus sampai mereka lebih akrab. Namun Bongpal terlihat sangat cuek dengan Hyunji.
Kembali lagi ke dua cecungu yang melihat rekaman live stream mereka dan menyadari bahwa Bongpal bisa melihat dan memukul hantu. Saat di kelas, Bongpal kedatangan dosen ganteng yang baru yang merupakan dokter hewan. Di sana juga ada wanita yang ditaksir Bongpal yang juga merupakan seorang asisten dosen. Namanya Sohyun ternyata. Kalau menurut saya sih lebih cantik Hyunji ya daripada si Sohyun ini. Tapi entahlah, selera orang beda-beda. Saya suka Hyunji, kalian suka Kimi Hime. Lanjut. Saat dosen mencari relawan untuk membantu Sohyun, tangan Bongpal diangkat si hantu cantik dan akhirnya dia yang dipilih jadi relawan pembantunya. Waktu demi waktu Hyunji dan Bongpal bersama, mereka pun semakin dekat. Lalu kita akan diperlihatkan suatu lokasi yang ada mas-mas sedang tidur dan digangguin setan di sana. Pada pagi harinya terlihat di lokasi berhantu itu ternyata sebuah kos-kosan ya. Para penghuninya sedang beramburan meninggalkan kos-kosan itu dan si ibu kos terlihat sedang menamburkan garam atau beras ya, saya nggak tahu. Lalu paman biksu pun datang. Ternyata paman biksu itu sudah ditugaskan untuk mengusir hantu di sana oleh ibu kos. Saat si paman ingin membasmi setan yang ada di dalam dengan pedang andalannya, ya tiba-tiba dia terseret setan dan diajar langsung di dalam ruangan itu. Scene berpindah ke Hyunji yang selalu mengikuti Bongpal kemanapun dia pergi. Sampai saat masak pun Hyunji terus berkomentar, suruh masak ini itu. Sini dek, abang masakin. Kalau cuma telur goreng mah bisa. Ihir. Lalu terlihat duo pencari hantu yang membuntuti Bongpal karena mereka bisa mendapat kepopuleran dan organisasi mereka tidak akan ditutup jika mereka merekrut Bongpal. Di malam harinya Bongpal mendapat job untuk mengusir hantu di tempat yang sama dengan pamannya yang gagal tadi. Jadi dia berangkat dengan Hyunji yang masih mengikutinya dan juga dua cecungu yang diam-diam mengikuti Bongpal juga. Saat Bongpal terlihat masuk ke dalam ruangan yang berhantu dan Hyunji terlihat ke tempat lainnya dan menemukan pisau yang memiliki aura negatif. Saat Bongpal membuka pintu lemari, tiba-tiba gak ada apa-apa. Takut ya, nope. Namun saat Bongpal berbalik arah, dia ditarik oleh setannya dan dia disuruh untuk pergi sama si Mbak Kuntinya. Seketika Bongpal bisa melihat masa lalu Mbak Kunti dan ruangan itu yang ternyata Mbak Kunti pernah disiksa suaminya dan dikurung di lemari itu. Seketika jiwa simpati Bongpal meluap dan langsung keluar dari lemari itu yang ternyata sudah ada hantu suami yang menyiksa istrinya tadi. Untuk alasan kenapa suaminya bisa mati dan menjadi hantu kita akan ketahui nanti. Pertarungan sengit antara Bongpal dan hantu pria itu pun terjadi sampai akhirnya Bongpal terpojok dan dicekik sampai kakinya tidak menyentuh tanah oleh si setan. Cumelengnya si dua pencari setan itu cuma nontonin si Bongpal dihajar dan manfaatin itu buat live stream saat itu juga. Lalu dengan kerennya si Hyunji membantu Bongpal dengan memberhentikan serangan itu. Mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan si hantu jahat. Lalu kita diperlihatkan kelebihan Hyunji lagi, yaitu bisa melihat asal-usul kematian setan dan titik lemah mereka berdasarkan luka terakhir setan sebelum mati. Akhirnya dengan combo super mereka, si setan jahat pun bisa dikalahkan. Sesampainya di rumah, Bongpal tanya tentang Hyunji yang bisa melihat kelemahan setannya. Lalu dia bertanya lagi kenapa Hyunji masih mengikutinya. Ternyata Hyunji memang benar kehilangan ingatannya dan dia tidak ingat kenapa dia bisa mati, di mana rumahnya, dan siapa orang tuanya selama 5 tahun belakangan ini. Namun dia tiba-tiba bisa melihat secercah ingatannya saat tidak sengaja berciuman dengan Bongpal. Jadi itulah alasan Hyunji masih mengikutinya, karena ingin ingatannya kembali lewat ciumannya dengan Bongpal. Lalu Bongpal merasa kasihan dengan Hyunji dan akhirnya menciumnya lagi agar dia bisa mengingat lagi ingatan masa lalunya. Sedap. Jadi itu akhir dari episode pertama dan kedua. Ceritanya emang menarik sih. Itu kenapa saya udah nonton sampai tamat 3 kali. Tetap nantikan episode selanjutnya ya gengs. Terima kasih udah menonton. Akhir kata cuma mau mengingatkan suatu pepatah. Apabila kamu kesepian, bolehlah kita menumpang mandi. Wassalamualaikum.